Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ulfa Aulia Sakinah dari kelas Steve D dengan NIM 255 1502071111058. Nah, di video ini saya akan menjelaskan program Java yang saya buat untuk soal remedial UTP, yaitu soal yang berjudul Poin Rahasia Trevi, atau yang di dalam programnya saya namai Trevi Quest. Nah, di program ini itu isinya simulasi sistem pemesanan paket wisata lokal Kota Malang, yang mana nantinya di setiap pelanggan itu mempunyai poin yang disebut Trevi Miles, dan poin itu bisa bertambah atau berkurang tergantung dari transaksi yang mereka lakukan. Nah, di sini saya akan jelaskan mulai dari struktur kode programnya, logika setiap bagiannya, penjelasan sintaks pada baris, sampai nanti saya akan jelaskan juga terkait dengan analisis outputnya. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum masuk ke detail kode, pertama mungkin saya akan jelaskan dulu gambaran besar programnya. Nah, di sini programnya ditulis dalam satu file Java bernama Traffic Quest, namun di dalamnya itu ada tiga kelas. Yang pertama ada kelas Traveler di sini, kemudian yang kedua ada kelas Trevi System di sini, dan yang terakhir ada kelas Traffic Quest di sini. Nah, sebelumnya kelas Traveler ini itu tuh berfungsi sebagai blueprint atau cetakan dari setiap pelanggan. Nah, di sini kita bisa menyimpan data pelanggan seperti ID, saldo poin, dan status apakah mereka VIP atau bukan. Kemudian yang kedua ada kelas review system, yang mana ini mewarisi atau mengextend kelas dari Traveler, ada yang pertama di sini. Nah, kelas ini itu tuh berisi semua logika bisnis program, itu bagaimana sih cara memproses transaksi standar trip dan juga premium trip. Kemudian yang terakhir itu ada kelas traffic quest. Nah, di sini tuh ini merupakan main kelasnya atau kelas utamanya yang jadi titik masuk program. Nah, di sini tuh kita membaca input dari pengguna, memanggil metode yang sesuai, dan juga mencetak output. Nah, pembagian tiga kelas ini mencerminkan konsep OOP atau Object Oriented Programming, yang mana di isinya tuh ada encapsulation, inheritance, dan juga ada juga abstraction. Nah, di sini saya kemudian nanti akan menjelaskan masing-masing konsep itu sambil nanti berjalan melalui kodenya. Nah, yang pertama, di baris pertama itu ada import Java util. Nah, di sini adalah perintah import yang mana kita bisa mengimport semua kelas dari package Java util ditandai dengan tanda bintang di sini. Nah, yang paling penting dari sini adalah scanner untuk membaca input dari pengguna dan hashmap yang akan kita gunakan nanti untuk menyimpan data pelanggan. Kemudian di sini ada deklarasi kelas traveler. Nah, di sini kita mendeklarasikan kelas bernama traveler, di mana kelas ini ada tiga atribut atau variabel yang menyimpan data setiap pelanggan. Yang pertama itu ada ID traveler bertipe string, kemudian ada nah, sebelumnya ID traveler ini tuh berfungsi untuk menyimpan nama atau kode unik dari setiap pelanggan. Kemudian yang kedua ada Traffic Miles bertipe integer untuk menyimpan saldo poin milik pelanggan tersebut. Kemudian yang ketiga ada is VIP bertipe boolean yang cuma bisa bernilai true atau false. Yang mana ini tuh untuk menandai apakah pelanggan sudah berstatus VIP atau belum. Nah, dari ketiga atribut ini itu dideklarasikan dengan akses modifier private. Artinya siap variabel ini tuh nggak bisa diakses langsung dari luar kelas. Nah, ini adalah penerapan konsep encapsulation yang ada di OOP. Nah, kemudian yang kedua itu di sini adalah konstruktor. Nah, konstruktor itu adalah metode yang otomatis dipanggil ketika kita membuat objek baru dari kelas traveler. Nah, ini tuh untuk menerima satu parameter, yaitu ID traveler bertipe string. Nah, kata kunci di sini itu digunakan untuk membedakan antara atribut kelas dengan parameter yang namanya sama. Jadi, this ID traveler ini itu merujuk ke atribut milik objek, sedangkan ID traveler di sebelah kanan tanda sama dengan di sini itu adalah nilai yang dikirim dari luar. Lalu traffic miles langsung di set ke 50 sesuai dengan aturan soal yang di soal tuh
dijelaskan kalau misal setiap pelanggan baru itu bakal dapat modal awalnya tuh 50 traffic miles. Dan terus di sini ada this is VIP itu di set ke fast. Soalnya semua pelanggan baru mulai dengan status reguler. Kemudian di sini karena atribut kita itu private, maka kita juga butuh metode khusus untuk membaca dan mengubah nilai dari luar kelas. Nah, metode untuk membaca itu disebut getter, dan juga kita juga butuh metode untuk mengubah itu setter. Di sini tuh kodenya dari sini sampai ke sini. Oke. Kemudian untuk get ID traveler di sini, ini itu untuk mengembalikan nilai ID traveler. Terus untuk get traffic miles itu untuk mengembalikan nilai 1 poin, dan is VIP itu untuk mengembalikan status VIP pelanggan. Dan untuk setternya ada set traffic miles di sini yang menerima nilai integer baru dan menyimpannya ke atribut traffic miles. Kemudian adalah di sini ada set VIP yang mana dapat menyimpannya ke atribut traffic miles. Dan setiap set VIP itu ini bertipe boolean untuk mengubah status VIP pelanggan. Nah, setter ini nanti yang akan digunakan setiap nanti jika ada saldo pelanggan berubah setelah adanya transaksi seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada kelas traffic system di sini. Nah, ini ada kata-kata extend traveler yang mengartikan bahwa kelas traffic system ini mewarisi semua atribut dan metode yang ada di kelas traveler. Ini adalah inheritance yang ada di OP. Nah, dengan inheritance, traffic system itu punya semua yang dimiliki traveler, dan kita cuma tinggal menambahkan fungsionalitas baru di atasnya tanpa kita perlu menulis ulang kode yang udah ada. Nah, di sini itu ada public static map. Nah, di kode di sintaks ini itu merupakan variabel dari data pelanggan bertipe map dengan key berupa string dan juga value-nya berupa objek dan objek traveler. Nah, kita itu menginisialisasinya itu dengan new hashmap. Nah, hashmap itu merupakan struktur data berbasis pasangan kunci dan nilai. Nah, bayangkan seperti kamus, di mana kita bisa mencari data berdasarkan kata kunci. Nah, maka disinilah kuncinya itu tuh kalau di sini tuh kuncinya tuh ID pelanggan kayak gitu. Dan nilainya itu semua data pelanggan itu sebagai objek traveler. Nah, kata kunci statik di sini itu berarti variabel ini tuh punya kelas traffic system secara keseluruhan, bukan milik satu objek tertentu saja. Nah, jadi semua transaksi di seluruh program itu akan mengakses satu hashmap yang sama, sehingga data pelanggan terus tersimpan dan terakumulasi sepanjang program berjalan. Oke, kemudian di sini ada public static traveler. Nah, di sini. Nah, di sini ada metode get pelanggan. Itu tuh bertugas untuk mengambil data pelanggan dari hashmap. Nah, metode itu menerima parameter ID traveler bertipe string. Nah, di sini bertipe string. Nah, pertama kita cek dulu apakah ID ini sudah ada di dalam hashmap menggunakan constraint key di sini. Nah, tanda seru di depannya, ini tanda seru di sini, itu tuh berarti not. Jadi kondisi ini itu tuh terbaca sebagai jika ID belum ada di hashmap, maka titik-titik kayak gitu. Nah, makanya kita buat objek traveler baru dengan new traveler, ID traveler. Ini di sini. Oke, lalu kita simpan ke hashmap menggunakan put dengan kunci ID traveler dan nilai objek traveler yang baru dibuat tadi. Nah, setelah block if yang ini selesai, maka kita langsung return hasil get dari hashmap menggunakan data pelanggan get
ID traveler. Nah, kalau tadi baru didaftarkan, ya objek barunya yang dikembalikan. Kalau sudah ada dari sebelumnya, data lama yang tersimpan yang dikembalikan, beserta saldo yang sudah terupdate dari transaksi sebelumnya. Nah, oke lanjut. Di sini dari kode ini ya. Ini ada metode proses tanda tip bertipe return string. Ini. Artinya metode ini tuh bakal mengabaikan sebuah teks berisi hasil transaksi yang nantinya langsung kita cek ke layar. Metode ini tuh menerima dua parameter yaitu di sini ada objek pelanggan dan juga kode paket di sini. Oke, di baris pertama dalam metode, kita akan menyimpan saldo pelanggan ke variabel local miles. Ini supaya kita lebih mudah membaca dan memanipulasi nilainya tanpa tanpa kita tuh harus memanggil get review miles berulang-ulang. Nah, kemudian di sini pencabangan pertama itu mengecek apakah pelanggan itu udah VIP atau belum dengan memanggil pelanggan is VIP di sini. Nah, jika pelanggan sudah VIP dan mengambil standar trip sesuai aturan soal, transaksinya selalu sukses. Kemudian meskipun saldonya itu 0 kayak gitu. Bahkan saldo pelanggan itu justru akan bertambah 20 traffic miles sebagai hadiah. Jadi kita langsung set traffic miles dengan nilai miles ditambah 20. Seperti itu di sini ya. Di bagian sini. Lalu kita langsung return string output sukses di sini. Ya. Nah, kita tuh nantinya akan merangkai string dengan tanda plus. Nah, kita gabungkan kata sukses lalu ID pelanggan dengan get ID traveler di sini, lalu teks berangkat, lalu ke kode paket dan terakhir sisa miles setelah diupdate. Ini namanya string concatenation kayak gitu. Nah, untuk VIP standar tip itu nggak ada pengecekan saldo sama sekali. Jadi langsung sukses dan langsung dapat bonus. Nah, itu perbedaan antara pelanggan VIP sama pelanggan reguler untuk paket S di sini. Nah, kemudian untuk pencabangan kedua itu untuk menangani pelanggan reguler yang saldo poinnya tidak mencukupi. Nah, dari sini ya. Oke. Nah, kita cek apakah miles kurang dari 15 di sini. If miles kurang dari 15, kalau iya transaksi gagal dan pelanggan kena penalti, maka saldo akan dikurangi 5, kami hasilnya di sini. Hasilnya kita simpan ke variabel sisa setelah penalti. Nah, kemudian ada pengecekan tambahan. Jika sisa setelah penalti bernilai kurang dari 0 di sini, maka nilainya di set ke 0. Ini karena soal menyebutkan saldo itu tuh pokoknya nggak boleh negatif kayak gitu. Kemudian kita update saldo pelanggan dengan set traffic miles. Dan kemudian nanti kita return jadi file di sini. Oke, kemudian kalau dua kondisi tadi yang udah saya jelaskan itu nggak terpenuhi, maka nantinya pelanggan reguler tuh dengan saldo cukup. Artinya pelanggan reguler itu tuh punya saldo yang cukup kayak gitu. Nah, ini tuh ada kondisi jika sukses normal kayak gitu. Dari ini sini. Sini. Oke. Nah, pertama kita ulangi saldo dengan 15 menggunakan set traffic miles di sebelah sini. Kemudian ada logika cashback, kita ambil panjang karakter ID pelanggan menggunakan method length di sini. Lalu kita pakai operator modulo atau persen untuk mengecek sisa pembagian dengan 2. Kayak gitu. Nah, kemudian jika hasilnya tidak sama dengan 0, berarti panjang ID-nya ganjil. Sesuai aturan soal, kalau pelanggan dengan panjang ID ganjil mendapat cashback 10 traffic miles. Jadi saldo kita tambah 10 kayak gitu di sini. Nah, terus contoh konkretnya itu ID dev itu punya 3 huruf. Nah, 3 dibagi 2 sisanya 1. Tidak sama dengan 0. Jadi termasuk ganjil dan dapat cashback. Sedangkan ID Z itu punya 4 huruf. Nah, 4 dibagi 2 tuh nanti tuh sisanya kan
nol. Jadi genap tidak dapat cashback kayak gitu. Terakhir nanti kita akan return menjadi sukses kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada metode proses premium trip di sini. Itu punya struktur yang mirip dengan proses standar trip tadi, tapi dengan aturan yang berbeda sesuai dengan jenis paket premium yang ada. Kemudian di sini untuk pelanggan VIP itu akan mengambil premium trip. Biayanya mendapatkan diskon besar menjadi hanya 20 Review miles. Nah, kita cek dulu apakah saldo mencukupi, yaitu apakah miles lebih dari atau sama dengan 20. Oke, kalau nggak cukup, maka akan kena penalti 5 poin di sini. Dengan logika yang sama kayak tadi. Nah, saldo minimum 0, lalu di return failed di sini ya. Kalau saldonya cukup, kita potong 20 poin di sini. Dan return sukses. Kemudian untuk VIP Premium Trip yang sukses itu tidak ada perubahan nilai status. Karena mereka udah VIP, jadi statusnya itu bakal tetap kayak gitu. Kemudian di sini untuk reguler yang mengambil premium trip, syaratnya adalah saldo itu minimal 40 traffic miles. Nah, kalau kurang dari 40, maka transaksinya akan gagal dengan penalti yang sama seperti sebelumnya. Nah, kalau saldonya cukup, akan dipotong 40 poin dari saldo. Oke, kemudian ada satu baris yang sangat penting di sini yaitu pelanggan set VIP True. Oke, nah di sini tuh ketika status pelanggan tuh berubah jadi reguler menjadi VIP secara permanen. Nah, setelah barisnya dieksekusi, semua transaksi berikutnya dari pelanggan yang sama akan masuk ke cabang VIP seperti itu. Gitu yang ini ya, yang pelanggan seat VIP True. Oke, kemudian yang kedua, yang ketiga ya, yang terakhir ini ada kelas traffic request. Nah, di sini itu ada kelas utama yang jadi titik masuk program di sini. Oke, nama kelas traffic request itu harus sama persis dengan nama file Java-nya, yaitu traffic request Java. Nah, metode main dengan public void main string args ini tuh metode yang pertama kali dijalankan saat programnya tuh dieksekusi. Nah, kemudian kita pakai objek scanner juga, pakai input scanner system in. Oke, kemudian di sini kita baca nilai n menggunakan next in. N itu jumlah baris transaksi yang akan masuk ke dalam sistem. Nah, baris berikutnya itu ada input next line di sini yang tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya itu sangat penting kayak gitu. Nah, setelah next in itu membaca nilai n di sini ada karakter new line atau enter yang terlihat di buffer input. Kalau kita nggak buang dengan next line ini, maka nanti pembacaan baris pertama di dalam loop nanti akan terbaca sebagai baris kosong nantinya, dan malah program itu bakal jadi error kayak gitu. Jadi next line di sini tuh fungsinya tuh untuk membersihkan sisa baris setelah membaca angka. Nah, terus kita inisialisasi variabel total sukses dengan nilai 0 di sini. Nah, itu bakal kita gunain untuk menghitung berapa banyak transaksi yang berhasil. Kemudian kita gunakan for loop di sini yang berjalan sebanyak n kali sesuai jumlah transaksi yang dibaca di awal kayak gitu. Nah, di setiap iterasi kita baca satu baris penuh menggunakan next line, kemudian kita simpan ke variabel baris di sini ya. Oke, nah lalu kita pecah baris itu pakai metode split dengan parameter spasi. Nah, seperti itu akan memotong string di setiap titik di mana ada karakter spasi dan mengembalikan hasilnya sebagai array of string yang kita beri nama bagian di sini. Ini bagian. Nah, karena format input itu selalu ID spasi kode, maka bagian di indeks 0 adalah ID pelanggan. Nah, dan di bagian di indeks 1 adalah kode paket. Nah, ini di sini sama di sini. Nah, kita simpan masing-masing ke variabel ID traveler dan juga kode paket gitu. Kemudian di sini
ada ini kita akan memanggil traffic system get pelanggan dengan ID yang sudah kita baca seperti sini ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, metode ini tuh akan otomatis mendaftarkan pelanggan baru atau mengambil data nama kayak gitu. Kemudian kita cek jenis paket menggunakan start with. Sini kita cek. Nah, metode start with itu akan mengecek apakah sebuah string itu diambil pakai karakter atau kata tertentu. Nah, jika kode paket diawali huruf S di sini ya, udah ada di sini. Jika diawali kode S, maka kita panggil proses standar trip kayak gitu. Tapi jika enggak dan diawali huruf P, maka kita panggil proses premium trip di sini. Nah, hasil dari kedua metode itu tuh berupa string yang nantinya bakal kita simpan ke variabel hasil. Kemudian kita cek apakah string itu berhasil diawali kata sukses. Kalau iya, maka tambahkan 1. Kalau total sukses menggunakan operator plus atau increment. Kemudian nanti akan kita cek variabel hasil ke layar menggunakan sistem outprint line kayak gini. Oke. Nah, di sini ini yang ini ya tadi, mohon maaf. Ini untuk menampilkan hasilnya. Kemudian yang ini tuh nanti setelah loop ini selesai, nanti kita akan menuju ke sini nih. Itu untuk mencetak total keberangkatan sukses. Nah, string total keberangkatan sukses ini tuh kita sambung dengan nilai variabel total sukses menggunakan operator plus di sini. Ini plus di sini. Oke. Lalu nanti bakal otomatis mengonversi integer menjadi string saat digabungkan pakai ini kayak gitu. Kemudian pakai input close untuk menutup scanner. Oke. Coba kita run kodenya. Oke, di sini bahwa menunjukkan kalau Zack tuh belum pernah muncul sebelumnya. Jadi sistem mendaftarkannya sebagai pelanggan baru dengan saldo awal 50 dan seterusnya reguler. Untuk kode paketnya di sini juga tertera ya. Mungkin ini untuk outputnya. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya untuk remedial soal UTP yang poin rahasia traffic. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.